Mulai dengan yang digoreng. Terima kasih. Berapa? Ini, di mana ini? Ini adalah ruang setelah kematianmu. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati. Aku akan bertunangan dengan Kian-Kian. Ada yang tersegel, garis keturunan kuat di tubuhmu, terbangkitkan oleh kematian. Ini mengandung kekuatan kewaskitaan dan warisan seni bela diri yang tak terhitung. Aku bisa membantumu terbangun sepenuhnya dan terlahir kembali. Apakah kamu siap? Tunggu, garis keturunan? Garis keturunan apa? Wow, kamu benar-benar bisa melihat tembus? Aku kasih kamu 10 juta. Tolong aku. Nggak mungkin. Untung saja aku cepat. Luka luarnya tidak apa-apa, tapi tulang rusuknya menusuk organ, menyebabkan pendarahan internal. Kalau begini, kita tidak akan sampai ke ambulans. Aku ingat dalam warisan. Sepertinya ada ilmu pengobatan. Pertama, titik akupuntur Danzong, lalu titik akupuntur Wuyi, titik akupuntur Senfeng. Jarum ilahi 9 yang membalikkan yin dan yang hidup dan mati, membuka metode perpanjangan hidup 9 siklus. Bagus. Sepertinya ajaran warisan itu nyata. Ini adalah niat membunuh. Maaf, orang terkaya di kota Pak Song. Kian Kun baru saja kecelakaan mobil. Benarkah? Saya baru lihat dekan tua. Dia sudah pakai baju operasi. Pak Song Kian Kun, bagaimana keadaannya sekarang? Tidak ada komentar. Dekan, bagaimana keadaan ayah saya sekarang? Ikut saya. Baik. Presiden Song, jangan khawatir. Operasi Pak Song, tua sangat sukses. Istirahat sebentar sudah cukup. Tidak akan ada efek samping. Bagus, pantas dekan menjadi dokter ajaib terbaik di kota. Saya tersanjung, tapi bukan itu alasan saya memanggil Anda ke sini. Orang yang menyelamatkan Pak Song tua adalah orang lain. Ah, siapa? Kepala keluarga, misi pembunuhan gagal. Kami sudah bersiap dengan sangat matang. Bagaimana mungkin kita gagal? Rencananya sudah berhasil. Tapi tiba-tiba seorang pemuda muncul. Dia menyelamatkan Song Kian Kun. Oh, bahkan pembunuh bayaran profesional pun tidak bisa mengatasinya. Menurut informasi yang kami terima, pria ini memiliki kekuatan super. Itulah mengapa misinya gagal. Ini semua informasinya. Zhang Li, 24 tahun. Ayahnya menghilang saat ia masih kecil. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Lulus dari Universitas Anhai. Lalu ia bergabung dengan perusahaan Sengtian. Ia dipecat 2 bulan kemudian. Ini intel yang kamu kumpulkan? Sekelompok idiot. Orang yang benar-benar biasa. Bagaimana bisa ia mengatasi 2 pembunuh? Informasinya jelas palsu. Kirim seseorang ke alamatnya. Selidiki latar belakangnya. Ingat, jangan bertindak gegabah. Mengerti? Meskipun dia punya kekuatan super, 1 peluru, dan dia hanya mayat. Saat Song tua mengalami kecelakaan mobil, ia mengalami pendarahan internal parah. Dengan cedera separah itu, ia pasti tidak akan sampai ke rumah sakit. Waktu itu, seorang master melakukan akupunktur padanya. Itu memberi kami waktu perawatan yang berharga.
Tapi menghentikan pendarahan hebat dengan menutup titik akupunktur menggunakan jarum perak, saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Bahkan kamu tidak bisa melakukannya? Bahkan guruku juga tidak bisa melakukannya. Orang itu pasti seorang master yang tersembunyi. Ketua sudah bangun. Ayah, bagaimana perasaan Anda? Cepat. Cari penyelamatku. Berapapun biayanya, rekrut dia. Pergi sekarang. Baik. Qianqian, hampir ulang tahun kedua kita, katakan padaku hadiah apa yang kamu inginkan. Tidak perlu. Jangan khawatir soal uang, aku sudah tidak seperti dulu, tentu saja. Kita putus saja. Apa katamu? Mulai sekarang, Qianqian adalah pacarku. Aku tidak mau hidup susah lagi. Zhao Tian saat ini adalah manajer logistik di Song Group. 500.000 setahun. Qianqian, aku mungkin miskin, tapi aku selalu hemat dan tulus padamu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Biarkan aku tunjukkan, apa artinya hati pacar yang sebenarnya. Qianqian, ada 100.000 di kartu ini. Belanjakan sesukamu. Nak, apa kau mampu membayarnya? Sekarang lihat tas channel ini, 50.000. Aku yakin seseorang tidak mampu membelinya, meskipun mereka menabung setahun penuh. Kau? Kau yakin itu 50.000 bukan 500? Apa yang kamu katakan? Aku menghasilkan 500.000 setahun. Kenapa aku harus membeli tas palsu, hanya untuk menipu pacarku? Zhang Li, kalau kamu punya masalah, hadapi aku. Berhenti memfitnah pacarku. Yang Qianqian, kamu akan menyesali ini. Oh. Kamu sudah bersama Qianqian selama 2 tahun, dan bahkan tidak pernah memegang tangannya, kan? Seberapa baik kamu benar-benar mengenalnya? Qianqian hebat di tempat tidur. Kamu tidak akan pernah bisa mengalaminya. Kalian berdua, pasangan pezina. Jaga mulutmu. Qianqian, Tidak perlu buang kata padanya. Dia hanya sampah tak berguna yang banyak bicara. Yang Qianqian, aku benar-benar salah menilaimu. Berhenti di situ. Jangan bilang kami berhutang padamu. Kamu tidak terlihat 50. Dari kepala hingga kaki. Ini $100 untukmu. Jangan sombong. 500.000 setahun bukan apa-apa bagiku, aku bisa menghasilkan itu dalam sebulan. Baik, itu kata-katamu. Jika kamu tidak bisa menghasilkan 500.000, kamu akan berlutut dan bersujud padaku. Dan jika aku berhasil, Aku akan makan kotoranku sendiri secara langsung. Apakah kamu dokter ajaib kecil? kamu, Perkenalkan diriku, aku adalah manajer umum grup Song, namaku, Zhang Li, apa kamu ingin membunuhku dengan tawa? Demi harga diri yang disebut-sebut, kamu benar-benar menyewa sekelompok figuran untuk berpura-pura? kamu siapa? Siapa diriku bukan untuk figuran murahan sepertimu pertanyakan. Benar, kamu baru saja bilang, kamu adalah manajer umum grup Song. Aku bekerja di grup Song. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Aku juga belum pernah melihatmu. Tentu saja kamu belum pernah melihatku. Dasar palsu, kamu bilang kamu manajer umum grup Song. Kalau begitu aku ketua grup Song, bajingan. Anak muda, ada pepatah, mulut longgar membawa masalah, pernah dengar? Yo, kamu pikir mengancamku akan membuatku takut? Ayolah, katakan saja, berapa sebenarnya Zhang Li bayar untuk menyewa kamu berakting? 100. Kamu meremehkan biaya penampilanku, ya? Tuan Zhang Li mengeluarkan 10 juta untuk menyewa aku datang dan bermain peran. Ini hal terlucu yang pernah ku dengar. Sepanjang tahun, orang Zhang itu bahkan tidak bisa mengumpulkan $5.000. Dan sekarang dia menawarkan 10 juta untuk menyewa kamu akting. Lihatlah dirimu sendiri. Apa kau layak mendapat 10 juta? Beraninya kau. Aku peringatkan kau. Aku manajer logistik grup Song. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal. Jadi hanya seorang manajer? Mulai sekarang, kau dipecat dari grup Song. Lanjutkan. Teruslah berakting. Halo, manajer. Apa yang kau katakan? Tuan Song? Aku salah. Tuan Song, maaf. Tolong, maafkan aku. Dokter kecil ajaib, terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk berterima kasih. ayahmu? Oh, orang tua dari kecelakaan mobil hari ini? Benar. Ini cek 10 juta, dan juga kartu VIP premium dari grup Song, kau harus menerimanya. Ini terlalu banyak uang, aku tidak bisa menerimanya. Ini. Kau harus menerimanya. Uangnya terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Apa? Kau pikir ayahku tidak sebanding dengan ini? Bukan itu maksudku. Kau harus menerimanya.
supaya orang-orang sombong yang meremehkan orang lain mendapat pelajaran. Benar. Tadi seseorang berkata jika aku bisa menghasilkan 500.000 dalam sebulan, mereka akan makan tai hidup-hidup. Oh, begitu? Lee, kau pria yang berhati besar, maafkan aku. Taruhan ya taruhan. Tidak tega melakukannya, biarkan aku membantumu. Lee, Mulai sekarang, jika kau butuh sesuatu, keluarga Song siap melayanimu. Hari ini, kita berpisah. Zhang Li, Apa? Kau di sini untuk memohon bagi Zhao Tian? Zhang Li, aku tahu kau masih punya perasaan padaku. Aku menyesal, bisakah kita balikan? Keluar. Mulai hari ini, kamu jalani jalanmu, dan aku jalani jalanku, kita beres. Zhang Li, kultivasi dibagi menjadi tahap kondensasi Qi, tahap fokus roh, dan ranah bawaan. Setiap ranah dibagi lagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Jika diberi ramuan spiritual, kamu bisa terus meningkat. Akhir-akhir ini, kekuatanku meningkat puluhan kali lipat. Baru di tahap awal, kondensasi Qi, sudah sekuat ini, jika aku maju lebih jauh, bukankah aku akan tak terkalahkan? Tingkatkan. Ramuan spiritual. Berapa lama lagi untuk menemukannya? Aku ingat, dalam penglihatan X-ray-ku, aku bisa melihat aliran energi spiritual. Tidak, Pak Tua, barangmu ini, menurutku $20.000 sudah harga tinggi untukmu. Mustahil. Ginseng ini setidaknya berusia 50 tahun. 50 tahun? Pak Tua, kau bercanda. 4 karakter kebajikan dan keahlian. Ini toko berusia seabad. Kami tidak menipu siapapun, tua atau muda. Tanyakan saja pada tetangga di sini. Kau bisa tanya, ginseng ini, $20.000 adalah harga tertinggi yang kuberikan. Ini ginseng berusia seabad. Petani tua, saya akan memberi Anda 100.000. Nak, apa kau mau jadi orang bodoh? Petani tua, jangan dengarkan dia, ginseng di tanganmu itu, benar-benar barang bagus? Benarkah? Benar. Ah, matamu tajam, anak muda. Tunggu di sini, saya akan transfer uangnya sekarang. Tidak, saya mau tunai. Soal transfer itu, saya tidak percaya. Kalau begitu tunggu saya akan ambil uang, tunggu saya, ya? Pak Tua, dengan penampilan lusuh itu, siapa yang mau kau tipu? Hei, di mana petani tua tadi? Dia sudah pergi lama. Sial, hei, Ini ruang belakang kami. Siapa bilang kau bisa masuk? Kakek tua, kau harus jual ginseng itu padaku, suka atau tidak. Kembalikan. Itu untuk menyelamatkan istriku. Aku akan lawan kau. Kakek tua, kau mencari masalah. Kamu lagi, menganiaya pelanggan satu hal, tapi jatuh ke tipu daya kotor seperti itu? ini. Terima kasih. Dengan saya di sini, dia tidak akan berani menyentuhmu. Terima kasih. Bangun, Tenang, bos. berlutut, minta maaf. Aku. Maaf. Kamu pikir minta maaf saja sudah cukup? Apalagi yang kamu mau dariku? Pembunuhan harus dibayar nyawa, luka harus diganti rugi. Kalau kamu tidak bayar, aku akan melumpuhkanmu. Aku bayar. Aku bayar. Pak Tua, aku punya 100.000 di sini. Uang ini, anggap saja untuk ginsengmu, ambil, dan pergi. Anak muda, terima kasih banyak. Pak Tua, kau membuatku malu, pergilah sekarang, atau dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi. Nak, kau sudah selesai. Ah, bagaimana cara mainnya? Begini caranya main, kau bahkan menipu petani jujur, kau dengan hati hitammu, kau pantas dipukuli sampai mati. HMPH? Bos. Ini dia yang membuat masalah. Kau berani membuat masalah di tokoku, kau pasti bosan hidup. Tangkap dia. Tunggu. Sebelum kalian mulai, tidakkah kau ingin tanya dulu, apa yang terjadi? Aku patahkan tanganmu dulu, baru tanya. Ayah, ini dia, aku ingin dia mati. Nak, kau, tanganmu. Ini dia.
Dialah yang mematahkannya. Apa? Tidak perlu patahkan tangannya. Buat dia kehabisan darah saja. Seperti yang bisa kau bayangkan, kalian ayah dan anak biasanya, bagaimana kalian mengintimidasi pasar? Apa kalian tidak takut karma? Karma, dasar orang kampung. Apa kamu belum tanya-tanya? Bahkan keluarga Song, yang teratas di kota, adalah pelanggan tetap di sini. Membunuhmu, lebih mudah daripada membunuh semut. Pak, sudahlah, jangan buang-buang kata padanya. Orang kampung sepertinya. Mana mungkin dia tahu keluarga Song? Pak Liu, kenapa kamu begitu marah? Pak Song, kamu datang tepat waktu. Orang kampung ini, sebelum dia mati, bisa bertemu orang besar sepertimu, adalah hidup yang layak. Zhang Li, temanku, kita bertemu lagi. Mas Song, kebetulan sekali. Jadi kamu dokter ajaib kecil itu. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Bukankah itu wanita tercantik nomor 1 di Jiangxia? Tak kusangka aku bisa melihatnya di sini. Oh, iya, ini adik perempuanku, Song Yushi. Siapa orang itu? Dia benar-benar bisa bersalaman dengan Nona Song. Belum pernah lihat dia. Teman, ginsengmu ini kualitasnya top. Kamu menjualnya? Maaf, Mas Song. Aku butuh. Aku tawar 800.000. Tolong, berikan padaku, Mas. Sial. Aku kira ginseng ini harganya 500.000. Mungkin aku salah menilai? Aku benar-benar butuh ini. Sejujurnya, aku butuh ginseng ini untuk menyelamatkan seseorang. Jika kamu pikir harganya terlalu rendah, aku bisa tawar sampai 1 juta. Pak Song, jangan biarkan dia membodohimu. Orang kampung ini membelinya pagi ini seharga 100.000. Itu sama sekali tidak sebanding. Dia. Iya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apa maksudmu aku dianggap bodoh? Mas, meskipun pria terhormat tidak mengambil barang kesayangan orang, ginseng berusia seabad ini sudah lama saya mencarinya. Jika bukan masalah hidup dan mati, saya tidak akan melakukan ini. Tolong. Ya, tolong. Baiklah, baiklah. Jika untuk menyelamatkan nyawa, saya bisa memberikannya secara gratis. Benar, kah? Kamu sangat baik. Tidak mungkin. Apakah orang ini bodoh? Tunggu. Ada syaratnya. Silakan. Di sini ramai dan bising. Ayo ke tempat lain. Oke. Tapi, sebelum itu, Oh, ngomong-ngomong, adegan tadi, saya ingin tahu tentang apa itu. contoh buruk datang dari atas, saya hendak menegakkan keadilan. Pak Liu. Saya tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, tapi hari ini, jika kamu berani menyentuh Mas Zhang Li, kamu akan membuat seluruh keluarga Song menjadi musuhmu. Pak Song, tolong lihat kenyataannya. Anak ini, tidak hanya menghancurkan tokoku, tetapi juga mematahkan tangan anakku. Saya hanya ingin penjelasan. Cukup. Kamu orang seperti apa, semua orang di jalan ini tahu. Saya menghentikanmu bertindak, kamu pikir saya melindungi Zhang Li, biarkan saya bilang, saya menyelamatkanmu. Pak Song, bukankah keluhan anak saya tidak akan terbalas? Kamu sudah bertahun-tahun mengintimidasi pasar. Tidak bisakah kamu mengambil ini sebagai pelajaran hari ini? Tidak, Mas Song. Sampah seperti ini saya tidak bisa membiarkannya. Baik, kalau begitu saya akan lakukan sesuai katamu. Mulai hari ini, saya akan menurunkan papan toko ini, karena kamu tidak pantas menjual obat di jalan ini. Pak Song, seperti pepatah, naga perkasa tidak bisa mengalahkan ular lokal. Jika kamu mendorongku seperti ini, Apa? Kamu ingin melawanku? kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak membawa pengawal hari ini. Itu kesalahan terbesarmu. Tangkap mereka, teman-teman. Bos. Mereka keluarga Song. Pukul dia. Kami? Bagaimana kami bisa bertahan? Aku akan memberi kalian masing-masing 1 juta dolar. Baiklah, itu cukup untuk pindah ke kota lain dan menjadi bos. Sekarang tangkap mereka. Pergi. Kang Song, kamu juga bisa kungfu? Kakakku sama sepertimu. Sama-sama pesilat. Tunggu. Mereka kabur. Baiklah. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengejarnya. Selama dia masih di Jiangxia, pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sampah seperti itu? Seharusnya aku bertemu dengannya lebih awal. Hei, jadi Zhang Li, kamu hebat. Mungkin lebih hebat dari kakakku. Ya, Kak Zhang, ayahku kemarin bilang, bahwa para pembunuh yang kita hadapi bukanlah lawan yang mudah, tapi kamu bisa mengalahkan mereka semua.
Sekarang kamu di level apa? Level? Omong-omong, aku belum tanya kamu sebenarnya apa itu pendekar bela diri, aku cuma latihan biasa. Aku tidak tahu semua teori itu. Latihan biasa saja sudah sekuat ini? Kak Zhang, apa kamu jenius? Seorang pendekar bela diri adalah, di dunia ini, eksistensi terkuat dan termulia. Keluarga kami sudah menjadi pendekar bela diri turun-temurun. Sayangnya aku tidak punya bakat. Mulai sekarang, aku harus belajar dari kalian. Ngomong-ngomong, kita mau kemana? Sebuah lelang. Waktu kamu memberi kami ginseng tadi, bukankah kamu menyebut syarat? Kamu bilang ginseng itu berguna bagimu, jadi kakakku berpikir pasti kamu ingin dia membantumu mencari herba yang sama langkanya, kan? Kakak Song, kamu benar-benar pintar. Tapi bukannya lelang biasanya untuk barang antik? Herba itu langka. Tapi kamu beruntung kebetulan hari ini ada lelang herba. Hei, kesini, cepat. Kemari. Siapa orang kampung itu? Song Yusi, sang dewi, duduk dengannya. Siapapun dia, siapapun yang berani mendekati Song Yusi adalah musuhku. Pak Song, boleh saya tahu siapa pemuda ini? Namanya Zhang Li, dia seorang dokter ajaib. Konyol sekali. Dia kelihatan lebih muda dariku. Dia mungkin masih hijau. Orang kampung sepertinya pantas disebut dokter ajaib. Siapa tahu trik apa yang dia gunakan untuk menipu Pak Song mencari muka. Pada saat yang sama, dia juga merupakan tamu VIP tingkat atas yang diundang oleh keluarga Song. Gak mungkin. Ada apa sih sama orang ini? Diam, dong. Setelah bertahun-tahun, belum ada seorang pun yang dianggap keluarga Song sebagai VIP kelas atas. Orang ini pasti punya koneksi. Abaikan mereka. Dia kira mau nipu siapa? Cek latar belakangnya. Harap tenang, semuanya. Kalian semua tahu aturannya. Saya tidak akan buang waktu Anda. Mari langsung ke lot pertama. Ini adalah dinasti Yuan, vas porselen biru putih. Harga awal 10 juta, kenaikan minimal 5 juta. Dia kayak orang desa banget. Dasar bocah nakal. Beraninya kau menipu Song Yusi? Yusi, ini amal atau apa? Tentu tidak. Rumah lelang. Hanya mengambil 20% dari total untuk amal. Bisnis soal untung. Kalau rugi terus, tidak ada yang sebodoh itu. Cari nama dan reputasi. Pantas saja semua orang sombong ini dan orang kaya datang. Baiklah, lelang barang antik dijeda dulu. Semua yang hadir hari ini, saya yakin kalian semua tahu. Pasti akan ada sesi lelang khusus. Yaitu, herba berharga, herba berkualitas, memiliki efek memperpanjang umur. Orang dengan kesehatan buruk bisa mengandalkannya untuk memperpanjang hidup. Jadi hari ini, perkebunan kami telah menyiapkan 3 herba yang berusia lebih dari 100 tahun. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah... Barang pertama, ginseng. Tawaran awal 10 juta. Setiap tawaran minimal 5 juta. Wah, harga awal yang tinggi. Siapa yang sebodoh itu? Dasar pencari untung. Apa? Tidak ada yang menawar? 10 juta. Tambah 5 juta. Wah, bukankah kita setuju bahwa setiap tawaran harus minimal 5 juta? Dan dia bilang dia bukan orang kampung. Apakah dia tahu cara menawar? Anak muda, jika kamu ingin menawar, harus 15 juta. Kawan, kamu harus mengerti kami anak muda. Susah, aku kekurangan uang. Paling banyak aku bisa tambah 5 juta. Itu aturannya, maaf. Baiklah kalau begitu tanyakan. Apakah ada orang lain yang mau menjadi korban? Ada yang mau menawar? Ada tawaran lagi? Baik, kalau begitu kita pakai tawaran anak muda ini, 10.050.000. Terjual. Tunggu, apakah Anda menawar, Pak? Saya bukan dokter. Apa yang akan saya lakukan dengan ini? Tapi, saya baru saja menyuruh seseorang memeriksa. Keluarga orang ini miskin. Tidak mungkin dia mampu membayar itu. Saya curiga dia datang untuk mencari masalah. Tuan muda. Apa begitu? Wang Zan, maksudmu apa? Jangan hiraukan dia, uang ini
akan ditanggung keluarga Song. Terima kasih, Mas Song. Tapi tidak usah repot-repot, cukup tampar dia, itu saja. Ayo. Hanya pecundang. Dan dia pikir bisa mengeluarkan 10 juta? Baiklah, saya nyatakan transaksi selesai. Tuan Muda Wang kehilangan muka kali ini. Tamparan itu pasti keras. Ya, jelas dia punya latar belakang. Dan dia tetap dihina. Aturan rumah lelang Anda adalah setiap tawaran harus naik 5 juta. Apa yang dia lakukan melanggar aturan? Dan Anda setuju dengan ini? Tuan Muda Wang, apakah Anda belum pernah mendengar pepatah? Pedagang yang berhak memutuskan, jika Anda benar-benar menginginkannya, herbal berikutnya, Anda bisa membelinya dengan harga tinggi. Yusi, siapa Tuan Muda Wang ini? Saya tidak memprovokasi dia, kan? Keluarga Wang dan keluarga Kusong adalah mitra bisnis dengan skala yang setara. Tapi Wang Zhan ini sangat menyebalkan. Dia terus menggangguku. Saya khawatir itu karena... Begitu. Dia suka padamu, melihat kita duduk bersama, dia mungkin menganggapku sebagai saingan, kan? Jangan bicara sembarangan. Wang Zhan ini, aku tidak tahu berapa banyak gadis polos yang dia culik dan rusak. Bahkan menyebut bajingan itu membuatku mual. Ayo lanjutkan lelangnya. Barang kedua, emas. Sama seperti sebelumnya. 15 juta. Tuan Muda Wang benar-benar kehilangan akal. HMPH, ini akan menjadi menarik. Karena Anda sangat menginginkan herbal itu, saya pasti tidak akan membiarkan Anda mendapatkannya. 15 juta, tambah 5 juta. Song, aku bokek. Aku mengandalkanmu. Miskin ya miskin. Aku tawar 20 juta. 20 juta? Tambah 500. Bro, mungkin kita harus berhenti. Harga ini sudah jauh melebihi nilai herbal ini itu sendiri. Dia mau bermain, jadi aku ikut bermain. Anggap saja ini balas dendam untuk Yusi. Aku tawar 30 juta. Selama harga yang aku tambah melebihi batas akhir Song Yingjie. Mana ada yang mau bayar untukmu? Wow, kenaikan 10 juta sekaligus. Tuan Wang sangat dermawan. Nak, kalau kamu berani, bersainglah denganku. Selama kamu tambah 500 lagi, aku akan berhenti. 30 juta untuk sehelai rumput, nikmati saja. Lupakan. Kamu kaya, aku biarkan kamu memilikinya. Baiklah, herbal ini untuk Tuan Wang. 30 juta, terjual. Aku bisa bilang tidak. Tuan Wang, apakah Anda berencana mengejek Villa Bulan Terang? Aku beli. Aku beli. Tuan Wang memang dermawan dan kaya, sungguh patut dikagumi. Jangan terlalu sombong. Tuan, apakah saya masih harus menawar ramuan ketiga? Sudahlah, uang yang saya miliki masih diperlukan untuk hal lain. Saya tidak boleh melewatkan urusan utama, 30 juta ini. Jangan ada yang memberitahu ayahku ketika kita kembali. Yusi, 2 ramuan mungkin sudah cukup, ayo kita pergi dari sini. Jangan terburu-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Pertunjukan yang bagus? Pertunjukan apa yang bagus? Lelang amal ini begitu populer bukan hanya karena kedok amal, tetapi karena menawarkan barang-barang yang biasanya tidak bisa dibeli. Benda-benda seperti ramuan antik. Hanya sebagai pembuka. Berikutnya yang akan dilelang adalah sebidang tanah di distrik barat. Kota Anhai. Lokasi ini sangat strategis. Cocok untuk apartemen mewah. Gedung perkantoran kelas atas. Saya tawar 500 juta. Mau rebut dengan 500 juta? Lahan hampir 10.000 meter persegi. Kamu pasti bermimpi. Saya tawar 1 miliar. 2 miliar. Wah? Apa? Kamu bawa aku ke sini cuma untuk beli obat? Kamu jelas datang untuk tanahnya? Jangan ribut soal detail. 2,2 miliar. 2,4 miliar. 3 miliar. Jadi ini dunia orang kaya? 3 miliar, panggilan pertama. 3 miliar, panggilan kedua. 3 miliar, panggilan ketiga. Terjual. Ada yang aneh. Keluarga Wang dan Song setara. Tidak ada alasan mereka menahan diri. Berikutnya adalah item terakhir di lelang hari ini. Apa? Kamu bercanda? Mereka melelang lingkungan ini. Ini adalah kompleks perumahan mewah, dengan progres pembangunan hampir 80%, bernama Guangming Residence. Lokasi prima, harga rumah di sekitarnya puluhan ribu per meter persegi. Benar-benar properti panas yang langka. Penawaran awal, hanya 100 juta, kenaikan minimal 10 juta.
Song, 7 gedung hanya 100 juta. Ini tawar-menawar besar, kok bisa tidak ada yang menawar? Lupakan 100 juta. Bahkan jika diberikan gratis, saya tidak akan menerimanya. Kenapa? Guangming Residences ini tidak seterang namanya. Jauh dari terang, tempat ini berhantu. Siapapun yang membelinya akan dikutuk. Saya tawar 110 juta. Tidak mungkin. Ini rumah hantu. Meskipun Anda membelinya sekarang, mungkin tidak ada yang akan datang untuk membeli tempat ini. Ini murni rugi. 120 juta. Bro, ini bukan waktunya bertengkar. Kita nggak bisa beli benda ini. Aku nggak punya waktu bertengkar sama orang lain. Aku tertarik sama nilai kawasan ini, kayaknya ini bakal ngasih keuntungan bagus. Tapi ini rumah hantu terkenal, bisa bahayain keselamatanmu. Tempat ini sudah angker bertahun-tahun. 2 pemilik sebelumnya, 1 meninggal, yang lain gila. Menurutmu, tempat ini mungkin berbahaya, tapi aku nggak percaya tahayul. Orang ini udah ngelewatkan banyak tempat bagus, tapi sekarang dia rebutan tempat yang nggak ada yang mau. Ini kawasan angker, ada yang aneh. Anak muda, kompleks Guangming bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Apa kamu mau mengikuti jejak langkah pemilik sebelumnya? Jika begitu, lalu kenapa kamu membelinya? Bisa saja aku ratakan dan bikin gudang. Uangku banyak, 130 juta. 150 juta. 200 juta. Tempat yang gak ada yang mau, bahkan dengan harga 100 juta. Dia benar-benar menawar 200 juta. Apa dia sudah melihat sesuatu? Kak, kamu nggak bisa buang uang sembarangan begitu? Jangan khawatir, aku nggak akan rugi. Lingkungan bernilai miliaran dijual cuma 200 juta, itu kesepakatan gede. Masih mau main? Kamu luar biasa. Aku akan biarkan kamu punya lingkungan ini, tapi aku peringatkan dulu, jangan masuk ke sana dan mati kena batu jatuh. Sial. Kupikir pasti dapat. Aku cuma minta anggaran 200 juta dari ayah. Jangan khawatir. Bahkan kalau aku mati, kamu nggak akan dapat lingkungan ini, robohkan dan bangun gudang. Nggak mungkin. Alasan lingkungan ini angker dan ada pembunuhan mungkin direkayasa oleh keluargamu. Beli murah, bersihkan yang disebut pengaruh negatif, lalu jual mahal. Itu untung besar. Kalau begitu, saya nyatakan, hak properti lingkungan Guangming, milik Tuan Zhang Li. Lelang ini selesai. Song, anggap 200 juta ini pinjaman dariku. Lingkungan Guangming belum selesai. Aku mungkin perlu investasi lagi. Jadi aku perlu pinjam lebih. Kak, uang bukan masalah, tapi kamu... Zhang Li, kenapa kamu beli lingkungan Guangming? Apa kamu nggak takut mati? Tentu saja aku takut mati. Tapi kejadian mengerikan ini kemungkinan besar buatan manusia. Kamu mungkin semuanya sudah tertipu. Maksudmu keluarga Wang kami sudah menyelidiki mereka. Tapi... Saat itu, keluarga Wang juga ingin mengambil alih properti ini, tapi orang yang mereka kirim untuk memeriksa setelah kembali, salah satu dari mereka meninggal, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan ini, kan? Dan lagi, untuk saat ini, kesampingkan dulu masalah keluarga Wang. Apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah di komunitas Guangming? Aku belum tahu situasi di dalam, jadi aku harus pergi memeriksanya dulu. Oh, kamu masih ingin pergi memeriksanya? Tentu saja. Jika aku tidak pergi, bagaimana aku tahu apa yang terjadi di dalam? Nak, kamu mencuri perhatian hari ini, ya? Sangat mengesankan. Bukan urusanmu. Wang Zhan, apa yang kamu lakukan? Pria sejati, bersembunyi di balik wanita, itu bukan keahlian. Kalau kamu jago, kamu juga sembunyi sini. Kampret. Wang, adikku melindungi seseorang, ini baru pertama kali. Kak, apa yang kau bicarakan? Yusi, orang ini membeli komunitas Guangming. Menurutku, umurnya mungkin tidak panjang. Kusarankan kau menjauh darinya. Kalau tidak, kau juga akan kena masalah. Urusanku, jangan khawatir. Kau harus khawatirkan dirimu sendiri. 30 juta untuk 1 pil. Awas nanti bapakmu akan memukulmu saat kau pulang. Anak kecil, obat jenis apa yang kau berikan pada Yusi? Apa yang kau katakan? Aku dan Zhang Li tidak bersalah. Tapi kau, berhenti memanggilnya Yusi terus. Baik, Zhang Li, jangan bertele-tele. Kalau kau punya nyali, bertaruhlah denganku. Baik. Ayo bertaruh hak properti komunitas Guangming, benar? Apa yang bisa kau tawarkan? Herbal yang baru ku menangkan di lelang. Kau, sebaliknya, berpakaian cukup rapi, tapi ada yang salah di sini, dan kau tidak mampu memperbaikinya. Oh, ngomong-ngomong, aku kebetulan kenal beberapa ahli dari rumah sakit jiwa.
Mungkin aku bisa menghubungkanmu secara gratis. Sial, berani-beraninya kau menghina Zan. Jadi, apa yang kau mau? Sederhana. 200 juta dalam bentuk tunai, ditambah herbal itu. Kamu bercanda? Kamu yang memulainya. Kalau mau bertaruh, ayo bertaruh. Kalau tidak, pergi sana. Ayo. Baiklah, aku ikut. Tapi aku yang tentukan aturannya, dan kita minta Yusi jadi saksi. Tidak masalah. Zhang Li, kita belum tahu apa yang dia rencanakan. Jangan khawatir. Kakakmu ada di sini. Jangan menyesal nanti. Hei, ku dengar dia jago main dadu. Kamu sanggup? Kita bahkan belum mulai. Bagaimana tahu, aku tidak bisa mengalahkannya? Ayolah. Kak, kamu bisa? Siap. Bagaimana cara mainnya? Ayo bertaruh besar atau kecil. 3 ronde. Akulah yang memulai taruhan ini, jadi aku yang melempar duluan. Dan kamu tebak. Bagaimana? Silakan, silakan, cepat. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Mereka sedang apa? Ini membingungkan pendengaran. Bukankah itu curang? Besar atau kecil? Kecil. Tebakan anak ini tepat sekali. Maaf, 12. Besar. Hahaha. Keberuntunganmu parah banget. Sepertinya keberuntunganmu tidak begitu bagus. Putaran kedua, giliranmu atau giliranku? Kamu saja duluan. Kalau begitu aku ambil kesempatan ini. Besar. Tidak bagus? Zhang Li, kali ini tebakanmu benar. Zan, ini. Ada apa? Aku kacau. Putaran terakhir. Tunggu. Kamu sudah melempar 2 kali dari 3 putaran. Jadi untuk putaran terakhir, sekarang giliranku, kan? Baik, giliranmu. 1 putaran untuk menentukan pemenang. Pasang telinga tajammu siap. Besar atau kecil? Kecil. Lihat sendiri. Apa yang kau lakukan? Komandan, menurutmu ada tipu daya? Ada tipu daya? Buka dan kau akan lihat. Aku tak peduli tipu daya apa yang kau mainkan. Dalam radius 100 mil di sini, tak ada yang pernah mengalahkanku dalam dadu. Nak, kau sudah tamat. Komandan, ada apa? Mustahil. Para hadirin, terima kasih atas kemurahan hati kalian. Ini kartu bankku. Luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Menakjubkan? Kau curang. Ronde ini tidak sah. Batalkan ronde ini, mulai ulang. Baik. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Pelayan, bawa 1 set dadu lagi. Kalau kali ini kamu tidak bisa menebak dengan benar, terimalah kekalahanmu dan akui kalah. Kalian para pecundang yang tidak terima. Kalau kalian menang, itu dianggap sah. Tapi kalau orang lain menang, tidak dianggap. Menurutku tidak ada gunanya melanjutkan. Zhang Li, kamu tidak bisa terus memanjakan mereka. Jangan khawatir, mereka akan menangis sebentar lagi. Aku tetap bertaruh kecil, lalu aku akan membukanya. Berhenti mengulur waktu, bukalah saja. Perhatikan baik-baik. Kita menang, kita menang. Itu tidak mungkin, kamu curang. Ada bukti? Menurutku kamu curang di ronde pertama. Kak Zan, jangan buang kata-kata padanya. Bawa dia keluar saja. Kamu bocah. Hari ini, tepat di depan Yusi, akan kuajari kamu pelajaran. Berhenti. Tidak bisa menerima kekalahan? Song Yingye, aku tahu kamu seorang pendekar. Terus kenapa? Target kami adalah Zhang Li. Jika kamu ikut campur, ini akan menjadi konflik antara keluarga kita. Kamu mau memperbesar masalah ini? Percayalah, aku tidak mampu ikut campur dalam masalah ini. Aku hanya menyarankanmu untuk berpikir 2 kali. Pikir 2 kali, omong kosong. Tangkap dia. Nak,
Kamu ingin kehilangan tangan atau kaki? Aku punya pertanyaan yang sama. Untukmu, Kamu mencari masalah? Wang Zan, tolong aku. Ayo, hajar dia sampai mati. karena kau begitu kejam, jangan salahkan aku jika aku juga kejam. Zhang Li. Sepertinya kami semua meremehkanmu. Hari ini, biarkan aku, sabuk hitam tingkat 5, menghadapimu. Zan, bunuh dia. Dasar bocah kurang ajar. Kau pikir kau hebat? Aku akan membuatmu berlutut dan memanggilku kakek. Kau pikir hari ini kau berhadapan dengan... Banyak omong kosong. Uang ini, kau mau bayar, atau tidak? Lepaskan aku. Sepertinya kau belum mendengarkan kata-kataku. Uangmu, atau jarimu? Jangan coba-coba menakutiku. Aku tuan muda keluarga Wang. Berani kau menyentuhku? Zhang Li, mungkin kita lupakan saja. Jika aku jatuh ke tangannya, apa kau pikir dia akan melepaskanku? Di depan seluruh keluargamu Song, dia berani mencoba membunuhku. Jika dia menindas rakyat biasa yang tak berdaya, akan lebih buruk lagi? Anak nakal sepertimu, mungkin tak pernah ada yang mengajarimu sejak kecil bagaimana bersikap, tapi aku takkan membiarkanmu lolos. Wang Zan, hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Siapa dirimu, dan apakah kau menepati taruhan, adalah dua hal yang berbeda, dan apakah kau bisa bertindak semena-mena, adalah masalah lain sama sekali. Kau membuat kesalahan, kau bertanggung jawab. Sialan, ayo bunuh aku kalau berani. Zan, mungkin kita harus bayar saja. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kampungan yang tidak tahu apa-apa, ayo, bunuh aku. Tidak punya uang, hanya nyawaku, ayo, bunuh aku. Tenang. Aku, warga negara yang taat hukum. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu, tapi, aku tahu. Suatu cara. Untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Misalnya, menjadikanmu seorang Kasim. Kau monster. Kata yang tepat. Aku pria. Dengan kesabaran terbatas. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Uang ini, kau bayar, atau tidak? Aku akan bayar. Song. Sepertinya 200 juta yang aku hutang padamu. Bisa dibayar sekarang juga. Li, jangan bicara lagi. Mulai sekarang, kau adalah kakakku. Dalam 1 hari, pinjam 200 juta dan habiskan semua, lalu dapatkan kembali semuanya dalam 1 hari, di dunia bisnis. Tidak banyak orang besar yang bisa melakukan apa yang kau lakukan. Zan, bangun. Mereka sudah pergi. Aku ingin dia mati. Zan, ayo ke rumah sakit dulu. Persetan kau. Apa yang terjadi hari ini? Jangan ada yang berani bicara. Atau kita akan jadi bahan tertawaan seluruh kota. Tidak apa-apa, aku tahu rumah sakit swasta. Tidak akan ada yang tahu. Ayo. Zhang Li, apa yang kau lakukan hari ini telah menyinggung beberapa tokoh berpengaruh. Ya, maksudku, Wang Zan pantas saja. Tapi situasimu setelah ini. Baiklah, aku sudah tidak peduli lagi. Jika kau menemui masalah, kau harus menghubungi keluarga Song segera. Mas, ini ginseng yang kujanjikan padamu. Kali ini, berkat kau dan Wang Zan, aku mendapatkan obat langka seperti ini. Tidak, aku yang harus berterima kasih padamu. Penyakit tuan tua. Punya harapan lagi. Yang membutuhkan obat itu Adalah tuan tua keluarga Songmu. Benar, tuan tua kami telah diganggu penyakit aneh dan belum sembuh, itu bukan rahasia. Indah. Tapi ginseng ini hanya bisa memperpanjang umur, tidak menyembuhkan luka. Tidak ada cara lain. Kami sudah memanggil semua dokter terbaik di kota tapi kami hanya bisa menggunakan ginseng ini untuk menjaganya tetap hidup. Mungkin, aku bisa menyembuhkannya. Siapa orang ini? Tidak tahu. Tuan muda dan Nona, kenapa mereka membawa pulang orang kampung? Ayah, ada apa denganmu? Ayah, ada apa denganmu?
Kakek-kakek, jangan menakuti aku. Dokter Gadungan, bukankah Anda terkenal di dunia sebagai dokter jantung? Apa yang sebenarnya Anda lakukan pada ayahku? Tuan Song, pasien sudah sakit parah. Bukan hanya saya, bahkan jika Hua Tuo terlahir kembali, aku khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan. Dokter Gadungan sialan. Kamu tidak lebih dari dokter Gadungan. Kamu? 10 juta yang kau bayarkan padaku, akan kukembalikan. Pasien, tidak punya banyak hari lagi. Hargai momen-momen terakhir. Biarkan aku melihatnya. Sebenarnya, dia masih bisa diselamatkan. Siapa anak ini? Siapa yang memberi kamu hak bicara? Pasien belum mati secara klinis. Menarik kesimpulan sekarang, kurasa masih terlalu dini. MD, Siapa dia? Tante, dialah yang dulu menyelamatkan ayah, dokter muda ajaib itu. Berpakaian seperti itu? Dia mungkin dukun. Konyol, orang yang sekarat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. apa yang membuatmu bilang dia sudah mati? Tentu, dengan keterampilan medis saya yang luar biasa, dan pengalaman yang kaya. HMPH, keterampilan medis yang luar biasa? K, sepertinya kamu lulus dari Sekolah Kedokteran Angkatan Laut Mongolia. Angkatan Laut Mongolia. Aku katakan ini sekali, jika kamu bisa menyelamatkan orang tua itu, aku akan panggil kamu kakek. Jika tidak, kamu berlutut dan beri aku 3 sujud. Kamu setuju? Saya tidak punya cucu seusiamu. Jika kamu benar-benar ingin bertaruh denganku, ayo bertaruh sesuatu yang nyata. Bagaimana? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Sederhana. Jika aku menyembuhkannya, kamu beri aku 5 juta dolar. Jika aku gagal, aku akan memberimu 10 juta dolar. Bagaimana? Bagus, mari kita lihat kemampuanmu. Hei, anak muda. Percaya diri itu bagus, tapi ayahku tidak bisa menjadi eksperimenmu. Dia orang berstatus tinggi. Bagaimana bisa orang tanpa latar belakang merawatnya? Kondisi pasien saat ini tidak bisa bertahan lama. Biarkan aku yang menangani, masih ada secercah harapan. Jika kamu tidak mengizinkanku, kamu akan memotong kesempatan hidupnya. Tante, mungkin, kamu harus biarkan dia mencoba. Keterampilan medis Zhang Li, bahkan direktur rumah sakit terbaik di kota, mengagumi kemampuannya. HMPH, dia, kalau begitu sepertinya, rumah sakit terbaik di kotamu, juga terlalu dilebih-lebihkan. Dengar, keponakan, gunakan otakmu. Jika dia memang sehebat itu, apakah dia akan bangkrut dan berpakaian seperti ini? Kamu bilang dia menyembuhkan penyakit ayahmu. Menurutku, entah dia beruntung secara kebetulan, atau, aku curiga dialah yang menyebabkan kecelakaan mobil. Bibi kakek sekarang dalam bahaya. Anggap saja itu sebagai pilihan terakhir. Berpeganglah pada secercah harapan. Keponakan, apa yang kamu bicarakan? Selama bertahun-tahun, keluarga kita bukankah kita sudah cukup banyak bertemu penipu? Pilihan terakhir, saya pikir kamu sama seperti ayahmu. Kamu tidak pernah menganggap serius kehidupan kakek. Bibi, kenapa kamu begitu keras? Keras. Fa, kakekmu sakit parah. Di mana ayahmu? Ya, Perusahaan banyak yang harus diurus. saya pikir ayahmu sejak dia mewarisi bisnis keluarga, tidak sabar menunggu kakek meninggal. Kamu? Kakek, Pasiennya melemah dengan cepat. Apakah kamu ingin mencobanya? Terserah kamu. Bahkan jika ayahku meninggal hari ini, aku tidak akan mengizinkan orang rendahan sepertimu untuk menodai tubuhnya. Aku percaya pada Zhang Li. Kak, kamu pulang dari luar negeri jauh-jauh hanya untuk mencari cara untuk menyelamatkan nyawa orang tua itu, kan? Sekarang, harapan ada di depan kita. Itu lebih dari sekadar sia-sia. Ayah. Kamu. Bagaimana pemulihanmu? Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Berkat kamu, aku sudah pulih sepenuhnya. Omong kosong. Aku ingin obat, bukan hukuman mati. Dokter ajaib kecil, penyakit ayahku, seberapa yakin kamu? 80%. 80%, kenapa tidak terbang saja? Hempehah. Kamu sebaiknya pikirkan bagaimana cara menghasilkan 5 juta dolar untukku. Baik. Coba saja. Jika terjadi kesalahan, Kak, aku akan menyerahkan keluarga Song kepadamu. Oke, kau benar. Perhatikan baik-baik. HMPH, kukira kau orang istimewa, ternyata, kau hanyalah tabib pengobatan Tiongkok kelas 3.
Ini disebabkan oleh gagal multi-organ, yang menyebabkan penurunan fungsi vital. Bahkan aku, seorang dokter barat terkenal di dunia, tidak punya solusi. Dan kau, seorang tabib Tiongkok kelas 3, berani pamer di depan seorang ahli. Betapa konyolnya. Apa yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan barat, bukan berarti pengobatan Tiongkok juga tidak bisa. Kakek bergerak. Dia bergerak. Bagaimana mungkin? Kedalaman pengobatan Tiongkok bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh katak dalam sumur sepertimu bisa lihat. Ini adalah yang legendaris, jarum 9 yang ilahi. Kau tahu, Aku pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa teknik akupunktur ilahi ini telah hilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. tidak hanya tidak hilang, kau mengalaminya sendiri terakhir kali. Oh begitu. Itulah yang kukira. Ayah, apakah teknik ini kuat? Kuat itu pernyataan yang meremehkan. Dikatakan bahwa jarum ilahi ini bisa menghidupkan orang mati. Ketika 9 jarum keluar, bahkan hantu dan dewa pun takut. Seharusnya sudah selesai. Oke, dia sudah keluar dari bahaya. Omong kosong. Dia bahkan belum bangun. Bagaimana bisa dia baik-baik saja? Tepat sekali, dia masih belum sadar. Oh begitu. Bajingan, kau minta mati? Kakek sudah sadar. Ayah. Jangan salahkan dia. Tadi aku ada sumbatan di dada. Kalau bukan karena pukulan telapak tangannya, aku pasti sudah tersedak sampai mati. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa lega yang belum pernah ada sebelumnya. Ayah, kau sudah berbaring di tempat tidur lebih dari setahun. Aku sudah terlalu lama berbaring, tulang-tulangku mulai kaku. Dokter ajaib muda, kau benar-benar pantas mendapat gelar itu. Kakek, akhirnya kau sembuh, aku sangat senang. Anak baik. Kalian semua sudah khawatir tentangku. Tidak, mustahil. Dia jelas di ambang kematian. Bagaimana bisa beberapa jarum akupuntur sembarangan menghidupkannya kembali? Ada yang nggak terima kalah ya? Kau bercanda? Itu pasti kesadaran menjelang ajal. Kita lihat siapa yang kalah. Aku perlu memberikan pria tua itu pemeriksaan tubuh menyeluruh. Apa yang perlu diperiksa? Aku tahu tubuhku sendiri. Tidak perlu diperiksa. Ayah, aku pikir dia ada benarnya. Lagi pula, alatnya ada di sini. Coba periksa saja. Kakek, tolong periksakan saja. Baiklah. Aku akan mendengarkan cucuku. Ini, kakek, silakan duduk. Bagaimana mungkin, bahkan penyakit kronisnya hilang? Jadi, Bapak Zhang. Saya hanya membuat lelucon kecil. Benar, sebuah lelucon. aku hanya bercanda dengan orang yang aku kenal baik. Sekarang, kau dan aku, apakah kita dekat? Dokter ini seseorang harus menepati janjinya. Semua orang mendengar taruhan tadi, kamu tidak akan mundur, kan? Kakak dokter ini yang kamu bawa? Dialah yang ingin bertaruh, apa hubungannya denganku? Ayah, jaga dirimu. Kalau tidak ada lagi, aku permisi. Silakan. Hei, Kak, makan malam dulu. Tuan Song, jangan tinggalkan aku. Cukup. Orang yang tidak bisa dipercaya tidak akan berhasil. Jika kamu tidak menepati taruhan hari ini, aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Song melawanmu sampai kamu melepas seragam itu. Aku serius. Aku mengaku kalah hari ini, tapi tunggu saja. Silakan temui aku kapan saja. Tapi lain kali, bukan hanya 5 juta. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kamu. Anak muda, terima kasih sudah menyelamatkanku. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan keluarga Song. Kapanpun kamu butuh, aku tidak akan ragu sedikit pun. Ayah, bagaimana dengan yang lebih praktis? Kamu benar. Budaya menyelamatkan nyawa lebih penting dari apapun.
Kalau begitu, mari kita berikan perusahaan kita Hotel Cloud Top senilai 1 miliar kepada dokter muda ajaib itu. Bang, kamu bakal kaya raya. 1 miliar? Itu belum semuanya. Cloud Top Hotel menghasilkan 20 juta sebulan. Ini terlalu. Terlalu apa? Setelah nyaris mati ini, aku sadar akan sesuatu. Betapapun banyaknya harta, semua hanya barang materi. Hanya hidup yang paling berarti. Lagi pula, kamu sudah menyelamatkan putraku. Pak, kupikir kita lupakan saja. Aku cuma menusuk beberapa jarum akupunktur. Itu tidak seberapa. Kata yang terucap laksana air yang tertumpah. Jadi sudah putus. Setelah sebulan, kalau transfer sudah selesai, akan dialihkan ke namamu. Makanan sudah siap. Bagus. Aku sudah bertahun-tahun tidak menyentuh anggur ini. Hari ini, aku ingin minum bersama pemuda ini. Anak muda, kamu sudah menyelamatkan 2 nyawa keluarga Song. Ayo. Keluarga kami bersulang untukmu. Kupikir urusan kalian berdua mungkin sebenarnya sama. Apa maksudmu? Ada sesuatu yang perlu kusampaikan. Aku selalu merasa aneh. Sebagai seorang ahli bela diri, kamu seharusnya sehat, tapi kenapa kamu bisa terkena penyakit aneh seperti ini? Saat aku merawatmu, aku temukan di tubuhmu ada racun kronis. Jadi, kamu diracun oleh seseorang? Hal seperti itu? Ya. Om Song, apakah kamu masih ingat situasi ketika kita diserang? Sebelum aku pingsan hari itu, aku melihatmu menghalangi pembunuh untukku. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Hari itu, Siapa bocah ini yang menghalangi? kalian berdua? Apa kalian pembunuh dari novel? Aku bilang padamu, pembunuhan itu melanggar hukum. Kamu, Bunuh mereka berdua. apa tanganmu terbuat dari tahu? Kamu cari perkara. Oh begitu, bukan karena kalian payah, itu karena aku terlalu kuat. Inilah kekuatan warisan. Anak ini gila. Mundur. Jadi itulah yang terjadi hari itu. Oh begitu. Kukira itu hanya dendam biasa. Berdasarkan apa yang kau katakan, orang yang mencoba membunuhku dan yang meracuni ayahku adalah kelompok yang sama. Keluarga Songmu besar dan kuat, dengan pengalaman bisnis yang panjang, wajar memiliki banyak musuh. Namun, melihat kemampuan kedua orang itu, aku yakin mereka adalah yang disebut pendekar. Jika pendekar benar-benar langka, maka mengirim 2 sekaligus tidak mungkin hanya dendam sederhana. Musuh macam apa ini? Melihat seluruh Jiangxia, Semua pendekar yang ada bisa dihitung dengan 1 tangan. Jadi, untuk mencari tahu ini sebenarnya tidak sulit. bukan hanya tidak sulit, sangat sederhana. Di siang bolong, berapa banyak kekuatan yang bisa melawan keluarga Songmu masih tersisa? Hanya 1. Tapi bagaimana mungkin? Sepertinya Tuan Tua sudah punya ide. Keluarga Wang. Keluarga Wang maksudmu bukan? Betul. Itu keluarga Wang Zan yang kamu beri pelajaran? Bukankah kalian mitra? Ceritanya panjang. Kedua keluarga kita, dulu satu keluarga puluhan tahun lalu terjadi pertikaian internal, dan kami berpisah. Dan sejak saat itu, kami bertengkar selama puluhan tahun. Sampai 10 tahun lalu, kami akhirnya berdamai dan berkembang bersama. Hubungan antara kedua keluarga kami sangat rumit, terkadang masih ada gesekan. Untungnya, tidak ada yang memecah keseimbangan dan memulai perang duluan. Wah, sepertinya masalah menumpuk, maka Wang Zan tidak akan pernah melepaskanku, tapi dengan begini, juga lebih mudah diselesaikan. Kamu tidak tahu ini, tapi keluarga Wang, secara tegas, dalam bisnis, mereka tidak sebaik keluarga Song kita. Tapi dalam seni bela diri, mereka sangat tangguh. Memang, anak muda, para pendekar yang kamu temui sebelumnya, semuanya adalah pendekar Wai Jin yang paling lemah. Pendekar Wai Jin mereka tidak sebanyak milik kita, tapi mereka memiliki seorang Master Nei Jin tingkat akhir. Nei Jin, Wai Jin? Apakah ini tingkatan pendekar? Ya, dan semua pendekar dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Aspek ini sama dengan warisanku. Tapi aku tidak tahu Lian Qi tahap awal dalam warisanku setara dengan tingkatan pendekar yang mana. Contohnya,
Aku adalah Wei Jin akhir, dan kakekku adalah Nei Jin menengah. Oh begitu. Jadi kamu tidak bisa mengalahkan pendekar Wei Jin akhir itu. Memalukan untuk dikatakan, jika aku tidak diracuni selama bertahun-tahun ini, pasti aku sudah menjadi Nei Jin akhir sekarang. Ah, aku paham. Jadi inilah mengapa mereka meracuniku. Lalu bisakah kamu beritahu aku di level apa? Dari auranmu yang terkendali, kita berada di level yang sama, mencapai begitu banyak di usia muda, masa depanmu tidak terbatas. Ah, begitu. Aku sebenarnya berencana untuk langsung menemui mereka. Jangan bertindak gegabah. Kita hanya curiga untuk saat ini, kita belum punya bukti kuat. Jika benar-benar terjadi pertarungan, meski di level yang sama, perbedaan satu tahap bisa menjadi perbedaan yang sangat besar. Seorang ahli tenaga, dalam tahap akhir, bahkan hanya satu orang, bisa mengalahkan kita semua. Sepertinya aku benar-benar harus meningkatkan latihanku. Kalau begitu, kita akan mengikuti apa yang baru saja kita bahas. Pertama, tetap di sini dan tunggu gerakan mereka. Kita akan mulai mengumpulkan bukti melawan keluarga Wang. Baik, jika ada sesuatu, pastikan segera hubungi aku. Hei, Zhang Li, kamu mau kemana besok? Benar, kenapa tidak biarkan adikku pergi denganmu? Kakak, Itu ide bagus. jika kalian berdua terus begini, aku akan mengabaikan kalian berdua. Menurutku lebih baik tidak. Kamu tidak menyambutku? Bukan, aku akan ke distrik Guangming besok. Kamu yakin ingin ikut? Kamu benar-benar pergi? Ya, tentu saja. Aku masih perlu menghasilkan banyak uang. Kalau begitu, aku ikut. Tuan, Pak Song sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Racun itu tidak bisa disembuhkan. Katanya seorang dokter China yang menyembuhkannya. Namanya Zhang Li. Zhang Li, dia lagi. Wang Zhan pergi ke lelang, kenapa dia belum kembali? Panggil dia pulang. Ada urusan penting di sini. Tuan, katanya karena distrik Guangming diambil alih, jadi dia tidak berani kembali menemuimu. Tidak berguna. Siapa yang mengambilnya? Ternyata juga bernama Zhang Li. Sial. Zhang Li lagi? Kamu, apa yang kamu lihat? Ada sesuatu di wajahku. Aku hanya berpikir kamu cantik. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk melihat lagi. Benarkah? Hei, omong-omong, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang komunitas Bright? Komunitas itu dibangun 3 tahun lalu. Awalnya, semuanya normal. Rumah-rumahnya laku cukup baik. Tapi mulai tahun kedua, pertama, tali pengamannya putus, dan beberapa pekerja terjatuh dan meninggal. Kemudian setelah itu, bahkan orang-orang yang datang melihat rumah terkena batu bata yang jatuh entah dari mana, menewaskan 2 orang. Ini menyebabkan keributan besar, dan setelah itu mereka bilang para pekerja di lokasi sering melihat hantu. Mereka bilang setiap malam, bayangan-bayangan melayang-layang, dan itu menakuti semua orang pergi. Bukankah pengembang komunitas itu melakukan sesuatu? Dia lakukan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Para pekerja menolak masuk, dan pembeli menuntut pengembalian uang, sementara pemasok datang menagih utang. Ini menyebabkan pengembang kehabisan dana, dan dia harus menenggelamkan dirinya di sungai. Ya ampun. Kemudian, komunitas dialihkan ke pengusaha lain. Pengusaha itu, saat dia mengambil alih, menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang biksu terkenal melakukan ritual. Saat ritual, biksu itu tiba-tiba menjadi gila. Kemudian setelah itu, pengusaha itu juga menjadi gila. Seram sekali. Komunitas ini sudah ditutup lebih dari setahun sekarang. Tidak ada yang berani mengambil alih, dan tidak ada pekerja yang mau bekerja di sana. Ini benar-benar masalah yang sulit. Jadi, kau belum takut? HMPHF, jika kau setakut itu, bagaimana kau bisa sukses? Hei, kenapa dingin banget? Mungkin kita sebaiknya kembali saja. Karena kita sudah di sini, masa kita tidak masuk dan lihat-lihat? Bagaimana kalau kamu tunggu di mobil? Oh, tidak. Sendirian di mobil itu sangat menakutkan. Aku ikut denganmu. Ayo. Jelas sekali bahwa baik desain, konstruksi, atau teknik, komunitas Guangming ini dibangun dengan standar tertinggi. Plus, lokasinya bagus terletak di antara gunung dan air.
Ada danau buatan di dekat sini, sempurna untuk bersantai dan rekreasi. Ada sekolah dasar dan menengah, dan supermarket besar semua yang kamu butuhkan. Ini benar-benar memenuhi kebutuhan sehari-hari kebanyakan orang. Sayang sekali properti utama seperti itu terbuang sia-sia. Hei, kamu nggak merasa semakin dingin? Formasi pengumpul bayangan. Gak percaya masih ada yang bisa bikin formasi sekarang. Titik fokus, seharusnya ada 4. Menarik. Ayo lanjut. Kamu dengar sesuatu? Ada hantu? Ah, hantu? Hantu? Ada hantu? Aku lihat dulu, ya. Kamu siapa? Dan kamu siapa? Aku penjaga di sini. Kalau tidak ada urusan, pergi. Tempat ini sial. Penjaga? Penjaga? Perumahan Guangning ini. Kapan punya penjaga? Di sini? Dan kalau kamu benar-benar penjaga, setidaknya kamu harus merapikan dan berpakaian bersih. Apa yang aku pakai bukan urusanmu. Kalau tidak takut mati, tetaplah di sini. Jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu dan aku tidak memperingatkanmu. Energi Yin yang begitu berat? Kenapa dia baik-baik saja? Dia manusia atau hantu? Ayo, ikuti dia dan lihat. Tanyakan apapun yang kamu mau. Aku tidak punya banyak kesabaran. Baiklah. Kalau begitu aku akan terus terang. Sepertinya kamu sudah tinggal di sini lama. Bisakah kamu memberitahu siapa dirimu? Semua orang menghindari lingkungan ini. Kenapa kamu begitu tertarik padanya? Karena aku membeli lingkungan ini. Aku akan membuatnya hidup kembali. Kamu punya uang banyak? Atau kamu gila? Tolong jawab pertanyaanku langsung. Baik. Dengar baik-baik. Barang-barang yang kamu beli ini bukan aset yang nilainya naik. Sebaliknya, itu akan menghancurkanmu, membawamu bencana tak berujung. Tidak ada yang akan membeli properti di sini, jadi kamu rugi besar. Baiklah, kalau begitu, mari bertaruh pada lingkungan ini, bukan hanya tidak akan menghancurkanku, sebaliknya, aku akan mengubahnya menjadi tempat termahal di seluruh Anhai, percaya padaku? Mana mungkin? Hei, bocah, kamu masih terlalu hijau. Dulu, ayahku. Ayahmu? Apa kamu mungkin pengembang pertama yang bunuh diri? Anaknya? Memangnya kenapa? Maaf. Aku tidak bermaksud mengungkit itu. Kamu membuatku terharu. Kamu tidak takut aku akan menularkan sialku? Aku hanya pikir kamu punya banyak cerita. Aku ingin mendengarnya. Menahannya selama bertahun-tahun, pasti berat. Setelah bertahun-tahun. Jika kamu mau mendengar, aku akan memberitahumu. Zhang Li. Di sini. Hei, tidak. Kalian berdua ngapain di sini? Bisik-bisik lama banget. Yusi, kok bisa masuk? Bukannya aku bilang tunggu aku? Aku takut sendirian di luar. Kulihat kalian berdua tidak keluar-keluar. Oh, iya, orang ini di sampingku adalah yang pertama anak bos pengembang. Aku mau tanya dia sesuatu. Dia? Dia anak dari pengembang pertama.
Lalu kenapa dia di sini? Dulu, ayahku meninggal secara tidak adil. Banyak orang bilang, dia berutang pembayaran konstruksi. Akhirnya, perusahaan bangkrut. Tapi aku tahu masalahnya, ada di lingkungan ini. Jadi bagaimanapun juga, aku harus tinggal, dan mencari tahu kebenarannya. Sayangnya, aku sudah tinggal di sini lama. Kecuali sesekali merasa sedikit dingin, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak. Yah, lalu kenapa kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu. Kamu sendiri tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Tapi saat pertama kali pindah, aku juga takut. Tapi setelah beberapa saat, aku merasa tidak terjadi apa-apa. Jadi aku tetap tinggal. Kudengar kamu bisa melihat bayangan di sini malam hari, melayang-layang. Apa kamu pernah melihatnya? Hanya rumor. Tapi selain aku di lingkungan ini, tidak ada satupun makhluk hidup. Beberapa hari lalu, seekor tikus masuk dan mati tak lama kemudian. Di sini. Jadi ini konstitusi yang murni? Karena ayahmu yang mengurus lingkungan ini, pasti kamu tahu daerah ini dengan baik, aku bisa mempekerjakanmu sebagai kepala insinyur pengembangan distrik Guangming. Bagaimana? Kamu bercanda? Lingkungan di mana orang bahkan tidak berani masuk, katanya berhantu. Kamu ingin aku menjadi kepala insinyur? Siapa bilang di sini berhantu? Aku bilang, tempat ini benar-benar normal, hanya saja. Apa saja? Janji padaku, dan aku akan memberitahumu. Baik. Asalkan kamu bisa memberiku kebenaran, aku dulu seorang insinyur yang mengurus tempat ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Setuju. Berhenti berputar-putar. Katakan saja. Zhang Li. Baiklah, ambil sekop, ikuti aku. Di sini, gali ke bawah. Kenapa kita menggali pohon? Ya, Kamu akan tahu sebentar lagi. Aku percaya padamu untuk saat ini. Ayo. Ini. Ada tas kain hitam. Angkat ke atas. bagaimana kamu tahu ada sesuatu di sana? Karena aku bisa melihat tembus benda. Hei, kamu bahkan tidak repot-repot membuat kebohongan yang masuk akal sekarang. Apa kau kebanyakan baca novel? Belakangan ini, tidak ada yang percaya kebenaran lagi. Apa kau terobsesi atau bagaimana? Hei, yang di dalam adalah sesuatu yang jahat. Jangan sentuh dengan kulit telanjang. Apakah ini cukup? Apa yang terjadi selanjutnya mungkin di luar pemahamanmu. Lebih baik bersiap-siap. Tidak mungkin. Kenapa kau membuatnya terdengar begitu menyeramkan? Hei, kenapa ada tulang babi di sini? Itu bukan tulang babi. Ini adalah tulang kaki manusia. Dan ini sudah direndam dalam minyak mayat. Tidak, bagaimana bisa ada hal seperti ini di sini? Bukan hanya di sini. Di keempat sudut lingkungan ini, benda ini terkubur, itu karena Lihat. Sepertinya ada sesuatu yang digambar di tulang itu. ini adalah tanda kuno. Ini kunci dari seluruh formasi ini. Formasi? Apa itu sebenarnya? Hei, aku tidak bisa menjelaskannya hanya dengan beberapa kata. Sederhananya, karena keempat sudut lingkungan ini semuanya memiliki benda ini terkubur, itulah mengapa di dalam lingkungan ini suhunya tidak seimbang, dan energi yin padat. Berada di energi yin ini untuk waktu singkat akan membuat orang sakit, dan mereka yang sudah sakit parah bisa langsung mati. Jika kamu tinggal di lingkungan ini dalam jangka panjang, keberuntunganmu akan memburuk. Kamu akan dilanda kemalangan. Kematian tidak akan mengejutkan. Lalu kenapa dia baik-baik saja? Benar. Kenapa aku baik-baik saja? Kamu memiliki konstitusi khusus. Orang lain mungkin tidak akan bertahan 3 hari. Siapa yang bisa memiliki dendam sedalam itu terhadap keluarga kita sampai mereka melakukan sesuatu yang begitu keji? Untuk menyakiti kita seperti ini? Setelah kita menggali semua benda terkutuk itu kebenaran akan terungkap. 3 tulang lainnya ada di sini. Benar-benar sesuatu yang jahat, jika seseorang sakit parah mereka bisa mati di tempat. Apa yang harus kita lakukan dengan benda-benda ini? Cari kayu bakar dan bakar mereka di sini.
Baiklah, formasinya rusak. Energi yin perlahan akan menghilang, jangan khawatir. Ayah yakinlah. Saya akan menemukan orang di balik ini. Dan membalaskan dendam untukmu. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, orang yang memasang formasi seharusnya sudah dalam perjalanan. Baik, namamu Lu Fei. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Kupikir kau harus membersihkan dirimu dulu. Dan, orang-orang di bawahku, mereka harus kelihatan rapi. Oke. Ngomong-ngomong, Zhang Li, bagaimana kau bisa melihat tulang manusia tadi? Sudah kubilang, aku punya penglihatan sinar X. Kalau kau terus begini, aku benar-benar akan marah. Hah? Baiklah, sebenarnya, aku belajar formasi, aku akan mengajakmu untuk memasang satu. Apakah memasang formasi juga butuh tulang manusia? Menggunakan tulang manusia itu untuk formasi jahat. Aku berencana mencari yang lain. Tulang hewan? Sepertinya menggunakan tulang untuk formasi sudah tertanam di kepalamu. Formasi bisa menggunakan apa saja. Orang yang benar-benar kuat bisa memasang formasi begitu saja tanpa bahan, tapi aku belum sampai level itu. Formasi terutama bergantung pada ukiran jejak. Jadi kita hanya perlu mencari sesuatu yang bisa menampung jejak. Siapa butuh semua barang mewah itu? Oh, begitu. Formasi pengumpul roh mengumpulkan energi spiritual. Mereka benar-benar berlawanan. Mereka yang memasuki formasi pengumpul yin akan diganggu roh jahat. Mereka yang memasuki formasi pengumpul roh akan berumur panjang. Baiklah, 5 jimat sudah selesai. Formasi pengumpul roh sudah selesai. Tempat ini sekarang menjadi tempat yang benar-benar diberkati. Bukan hanya bisa hidup 100 tahun, bahkan penyakit biasa tidak akan mengganggu mereka. Di lingkungan hidup seperti ini, apalagi puluhan ribu, bahkan 100.000 atau 200.000 orang akan berebut untuk membeli. Setinggi itu? Luar biasa. Tiba-tiba menjadi hangat. Wow, sangat hangat. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Kalian membuatku malu. Bukankah kamu Lu Fei yang tadi? Wow. Apa kamu masih orang yang ceroboh seperti dulu? Anak baik, kamu mirip aku. Ini bonus bulan pertamamu. Berdandanlah yang rapi, ambil. Tapi aku belum melakukan apa-apa, dan Sudah kubilang, mulai sekarang, kamu adalah wajah dari komunitas Bright kita, Ini terlalu. SSD. Orang yang memasang formasi sudah tiba. Mereka akhirnya datang juga. Bos. Kenapa harus terburu-buru? Kamu harus fokus pulih dulu. Aku ingin melihat Zhang Li mati di selokan. Mati di selokan. Anak itu bukan orang yang mudah dikalahkan. Kamu yakin dia akan mati di sini? Kompleks ini memiliki formasi pengumpul yin yang dipasang oleh keluargaku, bahkan kucing dengan 9 nyawa akan mati dengan kekerasan jika masuk ke sini. Apalagi Zhang Li. Satu-satunya yang disayangkan adalah Yusi ini. Tapi dia sendiri yang mencari ini. Datang ke sini untuk mati, aku ingin melihatnya hidup atau mati. Mungkin aku masih bisa mendapatkan sesuatu, selagi dia masih hangat. Bagaimanapun, kecantikan seperti itu tidak boleh terbuang sia-sia. jadi, bos, jangan lupa biarkan para abang ikut mencicipi kecantikan nomor 1 ini. Jangan khawatir. Kalian tidak akan ketinggalan. Hahaha. Yo? Bukankah ini Tuan Muda Wang? Kebetulan sekali. Jadi kalian semua. Zhang Li, kamu tidak mati, bagaimana mungkin? Keluarga Wang Anda membunuh ayahku. Aku sudah menghancurkan formasi Yin Gatheringmu yang menyedihkan itu. Kalian keluarga Wang, mimpi kalian untuk balik tanah di distrik Guangming itu harus berakhir. Kamu bilang apa? Wang Zhan, kamu membunuh demi uang. Apa kamu tidak takut balasan? Balasan? Keluarga Wang itu sudah semena-mena. Mereka mungkin bahkan tidak tahu arti kata itu. Hari ini aku akan mengajari mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu, jangan, mundur, Tuan Wang, dokter bilang nyawa Tuan Muda tidak dalam bahaya, tapi dia mungkin tidak akan pernah bisa berlatih bela diri lagi. Bahkan apa? Bahkan fungsi seksualnya mungkin terganggu. Zhang Li, kamu bajingan, kamu mati. Tuan Wang, sudah lama sejak Anda memintaku turun tangan. Kali ini, dia lawan yang tangguh. Oh. Bahkan lebih kuat dari Pak Song. Dia menghancurkan formasi Yin Gatheringmu. Begitu. Kalau begitu, mungkin menyenangkan bermain dengannya. Kau ingin dia mati atau hidup? Buat dia menyesal dilahirkan. Kenapa aku punya perasaan dingin ini? Sudahlah, terobosan itu kunci. Ayo.
Tembus. Pengumpulan Ki tahap tengah. Keren. Jelas, dibandingkan dengan tahap awal, kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Aku tidak tahu apakah aku sudah mencapai kekuatan dalam. Pokoknya, aku memang berbakat dalam kultivasi. Jadi jangkauan penglihatan X-ray-ku tergantung pada level kultivasiku. Ini benar-benar kemampuan yang luar biasa. Hei, Yusi, Zhang Li, kemari. Konferensi pers sedang menunggumu. konferensi pers? Konferensi pers apa? Ini untuk perumahan Guangming konferensi peluncurannya. Bukankah itu besok? Masa sih? Aku sudah bermeditasi seharian penuh. Keluarga Song sedang mengadakan acara peluncuran proyek baru. Kenapa di sini dari semua tempat? Ya, sangat sial. Menurutku, ini ada hubungannya, kan? Mustahil. Keluarga Song setidaknya perusahaan terkemuka di kota kita. Mereka tidak akan segila itu, kan? Zhang Li, akhirnya kamu datang. Kalau begitu, saya mulai. Semuanya, sekarang saya umumkan proyek baru hari ini. Apa? Pra-penjualan komunitas Guangming. Apa maksud keluarga Song dengan ini? Apakah mereka sengaja mengganggu kita? Ini terlalu konyol. Semuanya, harap tenang. Saya tahu kalian semua pasti memiliki banyak pertanyaan. Sekarang, saya akan persilakan pemilik komunitas Guangming, Tuan Zhang Li, menjawab untuk semuanya. Insiden supernatural di komunitas Guangming telah saya selesaikan. Sekarang tidak hanya semuanya normal, bahkan menjadi sebidang tanah yang indah. Di dalamnya terdapat berkah keberuntungan. Siapapun yang membeli dan pindah akan hidup lebih lama dan menangkal roh jahat. Hahaha, penipu sekarang langsung begini. Apa keluarga Song sudah gila? Membiarkan penipu menjual rumah, dan ini daerah angker? Bro, candaanmu sudah kelewatan. Lihat saja nanti. Kamu ngapain? Hantu akan keluar. Ah, perasaan ini hangat sekali. Aku ingat. Lingkungan ini dulu terasa angker dari jauh. Sekarang sudah hilang sama sekali. Kenapa kalian tidak masuk dan coba? Seseorang akan mati, kan? Aku tidak mau sial. Aku yang pergi. Bang, aku percayakan hidupku padamu. Tenang aja. Aku gak apa-apa. Hahaha. Hei, aku gak apa-apa. Ya, aku coba juga. Hei. Wow, gak cuma aku baik-baik aja. Rasanya tubuhku penuh energi gak ada habisnya. Punggung sakit dan kaki pegel udah hilang semua. Keren banget. Perasaan ini. Energiku penuh. Disfungsi ereksiku ternyata sembuh. Sekarang saya nyatakan prapenjualan perumahan komunitas Guangming kini dibuka. Aku beli. Aku beli. Aku beli. Keren banget itu. Xiao Zhang, kamu benar-benar berhasil. Kemarin, lingkungan Bright Neighborhood kita adalah kota hantu yang ditakuti semua orang. Sekarang kamu mengubahnya menjadi kawasan perumahan paling mewah di distrik ini. Hahaha. Ya, kemarin rumah-rumah di sini tidak ada pembeli meski harga tinggi. Beri waktu sedikit, Mas Zhang, masa depanmu tak terbatas. Haha. Xiao Zhang, apa kamu sudah menikah? Saya masih lajang. Tidak mungkin saya sudah menikah. Hehe. Lalu bagaimana pendapatmu tentang cucuku? Kakek, apa yang kamu katakan? Malu? Ya. Dia lajang, dia belum menikah. Saya pikir kalian berdua cocok. Kakak, Hahaha. Hei, kalian, jangan jadi mak comblang. Perasaan, itu butuh rasa saling menyukai dan latar belakang yang sepadan. Nona Song berasal dari keluarga baik, dan dia cantik, pasti dia di luar levelku. Apa kamu tidak lihat dia tersipu?
Yusi. Satu tembakan, satu tewas. Semua, laporkan segera. Berkumpul di zona industri Tenggara. Malam ini, mungkin akan ada pertumpahan darah. Siapapun yang berani melakukan ini, pasti keluarga Wang. Ini semua salahku. Mungkin karena aku melumpuhkan Wang Zan, aku terlalu impulsif. Bukan salahmu. Yusi, kamu tidak boleh terluka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku masuk sendiri. Kamu tunggu aku? Tidak, kita masuk bersama. Kalian tidak ada yang pergi. Lepaskan aku. Kau, Tuan Song, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? aku baik-baik saja. Tapi hari ini, kau tidak akan seberuntung itu. Begitu. Serang. Zhang Li, awas. Ada keributan apa? Mereka aja nggak bisa jaga diri. Jangan sentuh dia. Kau mengejarku. Hadapi aku. Kenapa aku harus dengar kau? Kau pikir kau bosku? Kau hancurkan rencana kami. Sekarang, aku akan biarkan kau lihat pertunjukan gratis. Yin She, kau menggunakan wanita sebagai alat? Pendekar macam apa kau? Bagiku, selama aku mencapai tujuanku, aku tidak peduli prosesnya. Apa yang kau mau? Sederhana. Kau tebus dengan kematianmu. Maka aku akan biarkan wanita ini pergi segera. Bagaimana? Tolong. Pak Song, jika setahun yang lalu, kau dan aku masih bisa bertanding seri, tapi sekarang... Kau telah mencapai level tenaga dalam. Jika bukan karena itu, bagaimana kami berani memulai perang melawan keluarga Songmu? Awalnya hari ini, aku hanya ingin membunuh pria usil itu. Aku tidak menyangka kau akan datang sendiri. Lebih baik lagi. Menghemat masalah kita nanti. Kemarilah. Sembunyikan dirimu, jangan keluar. Nak, di kehidupanmu selanjutnya, ingat jangan macam-macam dengan kami. Aku juga punya kata untukmu. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan macam-macam denganku. Kekuatan eksternal, tahap akhir. Sepertinya kau memang lebih menarik daripada Song Yinje. Zhang Li. Lari. Orang ini, dia berada di kekuatan internal. Kalian tidak ada yang pergi. Mereka adalah ahli kekuatan eksternal tahap akhir. Di mataku, kalian masih semut. Mati. Tinju Overlord. Tanganku. Ini. Bagaimana mungkin? Kupikir kau istimewa? Tidak begitu hebat. Mustahil. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kau terlalu lemah. Lemah sekali, tapi masih sok kuat. Sekarang kau mengerti, kan? Kau. Kak Zhang. Boleh aku tanya, level kultivasimu sekarang? Oh, ini? Aku juga tidak tahu. Kuat. Kau benar-benar kuat. Zhang Li. Yusi. Aku akui kau kuat. Tapi pemenang akhirnya adalah aku. Kau baik-baik saja?
Kak, Astaga, ada penembak jitu? bagaimana kau bisa sebodoh itu? Berikan padaku, matilah. Kau harus bertahan. Bung, kau harus menyelamatkannya. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Pendarahannya sudah berhenti. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat! Belum ada kabar dari Master, jangan khawatir. Adik laki-lakiku, dengan bantuanku, sudah maju ke kekuatan batin. Saat itu, bahkan 100 Zhangli harus melapor ke alam baka. Ketika dia kembali, itu akan menjadi saatnya kita untuk mengunjungi keluarga Song. Kabar buruk. Yinsnek telah terbunuh. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu, mayatnya dikirim oleh keluarga Song. Ada pesan dari Zhang Li, dalam 3 hari. Dia akan datang untuk menyelesaikan masalah. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Apa gunanya kalian bagiku? Keluar. Kalian semua. Ya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Zhang Li seorang master kekuatan batin? Kita salah perhitungan. Kalau begitu, maka aku harus turun tangan. Adik laki-lakiku yang tidak berguna penghinaan yang dia derita, maka aku, kakak laki-lakinya, akan menghapus aib itu. Pemulihannya berjalan baik. Itu semua berkat kamu. Para dokter semua bilang, jika bukan karena kamu, aku tidak akan pulih secepat ini. Tidak, kamu menyelamatkanku. Seandainya aku bisa datang lebih cepat, seandainya aku datang lebih awal. Ah, kita setara. Hei, kamu bawakan aku minuman? Oh. Aku buatkan kamu sup ayam. Wah, baunya enak. Hei, tetap berbaring, biarkan aku menyuapimu. Itu agak berlebihan, ya? Apa salahnya? Buka mulut. Ah? Enak sekali. Tentu saja. Ini, aku tambahkan puluhan jenis ramuan obat. Dan aku rebus perlahan hampir 2 jam. Aku mau lagi. Ini, buka mulut. Siapapun yang jadi pacarmu pasti akan sangat bahagia. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku? Apa? Yah, itu terlalu langsung. Zhang Li, kemarilah. Aku keluar sebentar. Karena kamu sekarang sudah melampaui master tenaga dalam, kita akan menyerang. Kalau begitu, selesaikan masalah ini besok. Apakah Zhang Li ada di rumah? Ada paket untukmu. Oke, terima kasih. Saya tidak memesan apa-apa.
Ada apa? Sepertinya ada sesuatu terjadi di desa. Sial, Kakak Zhang, kumpulkan kru sekarang. Kakak Zhang, cepat, ikut aku untuk menyelamatkan mereka. Kakak, kau terluka. Pembunuhnya pasti masih di dekat sini. Pastikan aku sudah mati. Bantu aku dengan batang baja ini. Tarik keluar. Ini, kakak, kau akan kehilangan banyak darah. Cukup bicara. Aku tahu kondisiku. Kakak, tahan saja. Wow. Bajingan. Ketemu, kamu. Sepertinya bom mencoba membunuh seorang master tenaga dalam masih agak sulit, tapi kau juga hampir habis. Kita berdua master tenaga dalam. Sepertinya kau juga terluka parah. Aku bisa dengan mudah membunuhmu. Ini bagaimana mungkin? Kekuatanmu melampaui tenaga dalam. Bayarlah dengan nyawamu untuk orang-orang tak berdosa ini. Jangan bunuh dia. Dia benar-benar pantas mati atas kejahatannya. Tapi jika kau membunuhnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas bom itu? Orang ini membunuh begitu banyak warga sipil tak bersalah, dia pantas mati, kenapa kau membelanya? Nilainya saat hidup jauh lebih besar daripada kematiannya. Dengan dia hidup, keluarga Wang sekarang benar-benar hancur. Kau, jangan kira aku akan datang untuk bersaksi bagimu. Hahaha, Kamu bajingan. Dia benar-benar menelan racun dan memuntahkannya. Cepat. Letakkan dia. Beberapa orang ingin hidup, tapi mereka mati. Beberapa orang ingin mati, tapi aku akan memastikan mereka tidak. tidak, tidak. Selama jarumnya tetap terpasang, dia bisa hidup seminggu lagi tanpa masalah. Kerja bagus. Saya tinggalkan dia bersamamu untuk sementara. Pemadam kebakaran dan dokter belum tiba. Aku harus pergi menyelamatkan orang-orang. Silakan. Wang Xiu, giliranmu. Oh tidak, Master Yingsai telah dibunuh oleh Zhang Li. Oh, kalau begitu kemasi barang dan kita pergi dari sini. Kamu mau pergi kemana? Pada akhirnya, keluarga Wang mendapat balasan yang setimpal, dan berkat penglihatan sinar X dan warisanku, ledakan itu juga bisa dikendalikan. Tidak ada yang mati.
Siapa sangka, sebulan lalu, kamu hanyalah seorang pelajar miskin, dan sekarang kamu telah berubah menjadi orang terkaya di seluruh kota. Jadi, apakah kamu gugup dengan pidato nanti? Bagaimana mungkin aku gugup? Aku hanya naik ke panggung dan berkata, sebenarnya, semua ini karena aku memiliki istri yang luar biasa. Biarkan dia yang berbicara, maka bukan aku yang akan gugup. Oh, ayolah.